Saya yakin banyak orang nggak menyadari ini, sehingga hari ini belum ada orang bicara soal gugatan ke MA ini. Tapi kalau ini kemudian disadari dan semoga video ini bisa menyebar sangat luas sekali, saya berpikir bahwa inilah jalan pertama kalinya satu isu yang kemudian bisa memberatkan Jokowi, yang bisa menghukum Jokowi. Selamat malam semuanya. Kemarin ada satu kejadian yang sangat unik dan menarik sekali karena tiba-tiba Hasan Nasbi ikut rapat kabinet. Kok bisa gitu? Dia sudah mengundurkan diri, tiba-tiba ikut rapat. Ya karena kita nggak ngerti ini sebenarnya ada masalah apa gitu. Katanya Hasan Nasbi ini sudah terakhir berkantor itu tanggal 21 April. Jadi setelah itu dia menyatakan mengundurkan diri. Tapi pada tanggal 5 Mei kemarin atau beberapa hari setelahnya, itu dia ikut rapat. Bahkan hari ini tanggal 6 Mei, Hasan Nasbi mengatakan bahwa dia kembali berkantor di PCO. Ini gimana ini? Ini level setara kementerian loh. Kayak aneh, janggal, dan unik sekali gitu. Kalau cuma perusahaan-perusahaan UMKM sih nggak apa-apa kayak gini. Tapi ini kayak berantakan sekali. Dia sudah mengatakan terakhir ngantor tanggal 21 April. Lah kok tiba-tiba ngantor lagi? Ya kalau ada orang beranggapan, ya itu kan wajar. Kita juga kalau mengundurkan diri itu tetap harus masuk kerja gitu ya. Kalau di perusahaan katanya. Iya, itu yang benar gitu. Tapi Hasan Nasbi kan udah enggak. Dia sudah terakhir ngantor tanggal 21 April. Ngapain tiba-tiba dia ngantor lagi gitu kan? Ya katakanlah surat pengunduran dirinya tidak diterima, belum ditandatangani dan sebagainya. Yang benar kan harusnya dia nggak mengatakan dia sudah mundur dan sudah terakhir ngantor harusnya. Kalau itu menggunakan logika yang sama dengan perusahaan gitu. Sehingga ya meskipun mundur pada tanggal 21 April dia harusnya tetap masuk gitu. Dan yang menarik dari cerita ini, kenapa kemudian tiba-tiba Hasan Nasbi ngantor lagi atau ikut rapat kabinet, itu karena memang didukung dengan kejanggalan-kejanggalan yang patut untuk kita pertanyakan. Karena ketika Hasan Nasbi mengatakan pada tanggal 21 April dia sudah terakhir ngantor, tapi kan pengumuman pengunduran dirinya itu baru disampaikan pada tanggal 29 April. Jadi ada jarak sekitar 8 hari kekosongan di kantor PCO sebelum kemudian Hasan Nasbi mengumumkan bahwa dirinya sudah resmi mundur. Nah, selama 8 hari ini ngapain gitu kan? Ada yang bilang, beberapa sumber atau informan mengatakan yaitu karena Pak Hasan Nasbi katanya berusaha untuk bertemu dengan Presiden Prabowo, tapi kemudian setelah ditunggu-tunggu sampai 8 hari tidak ada jawaban, sehingga setelah itu beliau menyampaikannya secara terbuka ke media bahwa sejak tanggal 21 sudah terakhir ngantor. Dan ada beberapa alasan receh gitu ya, bahwa ini menyangkut soal anggaran PCO yang masih ada kendala, tapi ya pada intinya masalah utama dari yang disampaikan oleh Hasan Nasbi adalah ada satu isu atau satu masalah yang di luar kemampuan dirinya dan dia harus tahu diri dan harus menepi atau mengundurkan diri. Dan di video saya sebelumnya saya menjelaskan mungkin itu karena Hasan Nasbi dianggap bersalah atau blunder ketika mengomentari kasus yang sedang menimpa Tempo waktu itu yang dikirimi oleh orang tidak dikenal, yakni Kepala Babi, dan komentar Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden itu sangat tidak bijak sekali, yang mengatakan bahwa ya udah dimasak aja lah. Itu dianggap merendahkan, dianggap tidak sesuai dengan visi atau pandangan Presiden Prabowo, dianggap tidak mewakili Presiden Prabowo yang mendukung kebebasan pers gitu ya. Dan kemudian setelah itu memang Presiden Prabowo menyampaikan koreksi secara terbuka bahwa memang masalah di pemerintahan atau komunikasi di pemerintahan itu memang ada yang tidak pas, tidak sesuai, dan beberapa hari setelahnya Presiden menunjuk Mensesnek sebagai juru bicara pemerintah. Seolah-olah itu menjadi satu teguran yang sangat keras sekali kepada Hasan Nasbi, dan Hasan Nasbi jadi dianggap tidak ada gunanya gitu, karena sudah didelegasikan kepada Mensesnek sebagai juru bicara pemerintah. Tapi kalau masalahnya karena
Hasan Nasbi menyampaikan satu pernyataan blunder terkait kasus Tempo yang kemudian dikoreksi sama Pak Prabowo secara terbuka, kemudian ada penunjukan Mensesnek untuk menjadi juru bicara pemerintah dan tidak lagi berpusat kepada PCO. Kalau masalah ini dan logika ini yang digunakan, seharusnya Presiden kemudian ya bersyukur dan tanda tangan atas pengunduran diri Hasan Nasbi. Karena Hasan Nasbi sudah tahu diri ada masalah dan itu ya memang seharusnya mundur aja, digantikan dengan orang yang lebih profesional, dengan orang yang lebih baik gitu ya. Harusnya tanda tangani aja. Tapi kalau kemudian Hasan Nasbi diminta kembali dan tetap menjadi ketua PCO, berarti masalahnya bukan soal komentar blunder kepada Tempo. Masalahnya nampaknya ada yang jauh lebih buruk dari hanya sebatas komentar kepala babi atau cara Hasan Nasbi membela Wakil Presiden Gibran sementara dirinya adalah Kepala Kantor Komunikasi Presiden, bukan Kantor Kepala Komunikasi Wakil Presiden. Nampaknya ada masalah yang lebih serius dari blunder-blunder yang disampaikan oleh Hasan Nasbi. Dan saya kemudian mencari tahu apa lagi gitu. Yang paling logis cuma itu dan sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Tapi setelah saya coba cari tahu terkait PCO ini gitu ya, ternyata memang ada satu kasus yang ini daya rusaknya ini luar biasa, yang konsekuensi secara politik dan hukum ini bisa jauh-jauh lebih berat dibandingkan yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Karena kayaknya orang sampai sekarang belum ada yang nyadar soal ini gitu. Karena ternyata pada tanggal 17 April atau 4 hari sebelum Hasan Nasbi menyatakan diri ingin mengundurkan diri, pada tanggal 17 April, itu ternyata ada tuntutan Perpres PCO kepada MA. Jadi ada orang menggugat Perpres yang diterbitkan oleh Pak Jokowi terkait pembentukan PCO atau Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Jadi Perpres ini itu dianggap menyalahi aturan karena bertentangan atau tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Penggugatnya adalah Windu Wijaya, silahkan kalian nanti cek. Dan kuasa hukum dari Windu Wijaya ini adalah Ardin Firanata. Jadi Perpres PCO yang sekarang dipimpin oleh Hasan Nasbi itu dianggap tumpang tindih dengan 4 pasal sekaligus, yakni pasal 3, pasal 4, pasal 48, dan pasal 52. Sehingga kalau Hasan Nasbi mengundurkan diri dan dia benar-benar diganti sama orang lain, maka greget tuntutan ini itu gak akan terlalu maksimal gitu ya. Kalau nanti ketua PCO-nya adalah orang lain, mungkin yang akan diperiksakan ada 2 orang, Hasan Nasbi dan orang lain. Dan yang aktif itu mungkin akan lebih disorot oleh media kalau ada penggantinya. Jadi sebaiknya ketua PCO ini tetap Hasan Nasbi, supaya nanti kalau misalkan ini ada masalah dan kemudian gugatannya terkabul di MA, maka yang menjadi sorotan tetap seorang Hasan Nasbi. Dan ini memiliki satu konsekuensi yang jauh lebih buruk, karena selanjutnya kalau gugatan ini dikabulkan di MA, maka Perpres terkait pembentukan PCO atau Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan ini dianggap bertentangan dan setelah itu akan dibubarkan. Jadi yang mundur bukan cuma Hasan Nasbi, tapi seluruh satu kantor bubar, dimundurkan. Jadi daya rusaknya itu lebih buruk, lebih besar gitu ya. Kalau Hasan Nasbi yang mundur sendiri kan ya cuma dia sendiri. Ini berpotensi satu kantor itu dibubarkan semua dan ya semua nampaknya adalah orang-orang Jokowi atau loyalisnya Jokowi di kantor itu. Lebih buruk lagi kalau Perpres PCO ini dianggap bertentangan dengan hukum gitu, bertentangan dengan undang-undang, ya maka otomatis itu akan dianggap sebagai sebuah organisasi atau kantor yang tanpa dasar hukum dalam undang-undang. Karena ya memang tugas dan fungsinya itu sama seperti juru bicara dan KSP yang itu juga sudah ada dalam aturan undang-undangnya. Jadi kalau ini dikabulkan oleh MA, maka Perpres PCO yang diterbitkan oleh Pak Jokowi itu bisa dianggap sebagai melampaui kewenangan dan penyalahgunaan wewenang. Melampaui kewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi apa konsekuensi dari putusan MA nantinya? Sekarang masih belum gitu ya. Tapi kalau ini yang terjadi dan rasanya 99,99% kayaknya akan mengarah ke ini gitu. Akan dianggap menyalahi, melampaui kewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan karena memang ada pasal-pasal yang
dilanggar atau terjadi tumpang tindih. Konsekuensi dari ini adalah segala tindakan administratif atau anggaran yang ada di PCO atau di Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dipimpin oleh Hasan Nasbi, itu semuanya aktivitas anggaran dan administrasinya itu akan dianggap cacat hukum. Masalahnya Hasan Nasbi sudah memimpin organisasi atau lembaga ini sejak Agustus 2024 lalu. Artian hampir 1 tahun lembaga ini ada, dan kalau ini dianggap cacat hukum dan melanggar atau penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, dan tindakan administratif atau anggarannya dianggap menyalahi aturan, maka semua kegiatan harus dievaluasi, semua anggaran harus dibuka sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya, berapa persis anggaran di PCO ini, dan itu akan kemudian otomatis dianggap sebagai sebuah kerugian negara. Ini yang paling edan, ini yang paling membahayakan gitu. Dan ya sekarang memang masih belum putusannya gitu ya. Meskipun saya kembali lagi sangat yakin itu akan dianggap salah atau dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan atau menyalahgunakan kekuasaan. Tapi nanti pada ujungnya ini konsekuensi hukumnya itu kepada Presiden Jokowi kan, Pak Jokowi ketika masih menjadi presiden yang sudah mengeluarkan Perpres PCO ini. Ya saya nggak tahu kepada Hasan Nasbi sebagai kepala PCO apakah juga nanti akan ada konsekuensi hukumnya, tapi minimal ini pasti akan diperiksa. Semua kegiatan, aktivitas, keuangan, administrasi, tindakan-tindakannya akan diperiksa. Sehingga kalau ini sudah menyangkut soal kerugian negara, maka ya otomatis Pak Jokowi juga akan masuk dan ikut diperiksa. Kenapa mengeluarkan perpres yang bertentangan dengan undang-undang atau tumpang tindih atau menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan. Ini resikonya akan jauh lebih besar dibandingkan hanya tuntutan kelompok purnawirawan yang mungkin bisa mental dengan mudahnya, atau tuntutan soal sidang ijazah palsu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan yang secara konsekuensinya tidak langsung kepada Jokowi, yang secara kemungkinan untuk Jokowi diadili atau mendapatkan kasus hukum itu lebih kecil dibandingkan soal isu Perpres PCO ini. Karena kalau ini sudah diputuskan bersalah, dan itu pasti rasanya, ya Jokowi juga harus menjelaskan dalam sidang dan pengadilan kenapa dulu ada Perpres seperti ini, tujuannya apa. Apakah ada unsur-unsur kepentingan pribadi gitu ya? Apakah ada tujuan-tujuan politik tertentu yang menguntungkan diri sendiri dan keluarga? Ya itu yang harus kemudian dijelaskan, dan Pak Jokowi nggak bisa menghindar dari isu ini. Saya yakin banyak orang nggak menyadari ini, sehingga hari ini belum ada orang bicara soal gugatan ke MA ini. Tapi kalau ini kemudian disadari, dan semoga video ini bisa menyebar sangat luas sekali, saya berpikir bahwa inilah jalan pertama kalinya satu isu yang kemudian bisa memberatkan Jokowi, yang bisa menghukum Jokowi karena keputusannya yang salah atau menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan. Sehingga kalau MA kemudian mengabulkan gugatan ini, maka secara otomatis ada banyak sekali perpres yang ditandatangani oleh Jokowi, dan itu patut untuk kemudian dievaluasi apakah perpres itu dianggap juga menyalahgunakan kewenangan kekuasaan atau enggak. Itu ada banyak sekali perpres yang serupa yang bisa direvisi, bisa dievaluasi lagi. Dan Presiden Prabowo bisa kemudian membubarkan atau membatalkan semua perpres yang ada yang pernah diterbitkan oleh Jokowi. Itu konsekuensinya jauh lebih besar sekali, sehingga perubahannya akan sangat drastis setelah ini, dan kita lihat saja ini mengarah kemana. Tapi yang menarik dari gugatan ini, yang secara tiba-tiba itu kan kita jadi bertanya-tanya, ini siapa ini sih? Ini siapa sih penggugat ini gitu ya, atas nama siapa tadi? Windu Wijaya, ini siapa? Saya sudah cek dan tidak banyak data yang bisa saya dapatkan, tapi kuasa hukumnya Ardin Firanata ini itu ternyata pernah menangani satu kasus pilkada gitu ya di satu wilayah, yang itu secara otomatis kalau dia membela salah satu pasang calon itu artinya ada afiliasi atau pernah bekerja sama dengan
partai politik tertentu. Dan itu klop sekali, ya saya nggak mau sebutkan, tapi kalian lihat saja nanti gitu, karena sepertinya memang ada benang merahnya kenapa penggugat dan kuasa hukum Ardin Firenata ini menggugat status atau perpres PCO. Ada kaitannya dengan politik, ada hubungannya dengan partai politik, pernah berhubungan dengan partai politik, terlepas apakah ini terencana atau kebetulan belaka. Saya pribadi mempercayai bahwa ini bukan kebetulan, ini sangat direncanakan, dan itu rasanya sudah lama ini direncanakan. Kenapa baru digugat pada 17 April? Karena disitulah nampaknya titik terendah Jokowi, Gibran, dan sekeluarga. Karena di waktu yang bersamaan ada muncul gugatan Purnawirawan atau tuntutan Purnawirawan yang sebenarnya itu sudah selesai bulan Februari, tapi baru muncul di bulan April. Yang artinya ketika ini muncul memang bersamaan dengan gugatan kepada perpres PCO ini. Semoga pada akhirnya itu tidak berdampak kepada kita semua. Semoga kalau ini adalah perseteruan antara dua elit atau dua kekuasaan, semoga pada akhirnya stabilitas nasional tetap terjaga dan Indonesia tetap baik-baik saja. Saya yakin ini akan bisa berjalan dengan lancar dan mulus. Ya meskipun nggak tahu nanti apakah ini akan benar-benar menyeret Jokowi atau bisa dihentikan dengan negosiasi dan konsolidasi politik tertentu. Kita lihat saja, kita nonton saja, tapi Hasan Nazmi rasanya tidak bisa nonton lagi karena dia harus ikut masuk ke dalam gelanggang untuk kemudian dipermasalahkan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.